Halo, halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini edisi super spesial ya, karena aku membawa tamu dari luar. Nah, ini Advent, ini istriku. Dia udah lama di NTT. Dia udah berapa tahun di Flores kamu? 5 tahun lebih. Nah, karena itulah ketika edisi Mencari Kopi Flores dari komiknya Pak Beng ini, aku sama Jojo sama Mas Bagas tuh kayaknya menarik kalau mending yang konten pas aku lagi di NTT dan kamu yang udah cukup khatam soal Flores. Kalau dibilang khatam sih belum ya. Cukup lah, cukup. Dan kemudian setelah kita baca ternyata emang sebagian besar perjalanannya Pak Beng itu kamu udah pernah kesana kan? Iya benar, setengah perjalanannya sangat relate. Iya makanya. Nah kita tuh sekarang lagi di Kopi Aksi. By the way Kopi Aksi itu di komiknya Pak Beng ini juga ada. Jadi beliau sempat bilang kalau dia mau ke Kopi Aksi. Tapi aku nggak ngerti ini Kopi Aksi yang dimaksud di komiknya atau bukan, nggak ngerti. Cuman di Kupang, ini kita di Kupang. Aku nge-search cuman ini Kopi Aksinya. Jadi ya, dan aku minum kopi by the way. Teman-teman Ruang Ngobrol pasti udah tahu kalau aku tuh lebih suka minum teh sih. Tapi in this occasion, nah let's see lah, aku minum kopi. Tumben banget minum kopi. Iya kan? Nah komik ini itu seperti bagaimana kopi Aceh ya kemarin tuh aku ngonten sama Jojo. Kopi Aceh itu sama persis bagaimana ini bukan tentang kopi tapi tentang perjalanannya Pak Beng mencari kopi-kopi yang ada di suatu tempat. Kalau yang di komik sebelumnya kopi Aceh, kalau di sini kopi Flores. Nah tapi dimulai dari Kupang. Nah kalau aku sih ini perjalanannya beliau tuh ini. Jadi dari Kupang, lalu ke Kelimutu, Ende, Bajawa, Borong, Ruteng, Wairebo, dan terakhir di Labuan Bajo. Nah dulu kamu di Borong, di salah satu Kopi Colo tuh di Ruteng ya? Kopi Colol itu secara administrasi itu desanya itu masuk di Manggarai Timur, itu Kabupaten Manggarai Timur itu pemekaran dari Manggarai, itu ibu kota Manggarai itu ibu kotanya Ruteng. Nah Manggarai Timur itu ibu kotanya Borong, ibu kota kabupatennya. Nah desa Colol itu masuknya secara administrasi itu masuk di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur. Jadi dia udah di sana cukup lama, makanya nanti dia akan lebih banyak ngomong sih soal otentikasinya komik ini gimana gitu. Nah aku sendiri pas baca karena udah di NTT udah agak lama ya di NTT ya. Berapa bulan sih di sini Beb? Kami di Rote ya tepatnya. Rote itu pulau tersendiri. Pulau paling selatan Indonesia. Jadi kayak paling selatan. Kayak gambar kayak ini. Kayak cucur sama roti kue perut ayam ya, itu. Istilahnya kue perut ayam. Terus ini kopi Flores ini juga aku jadi sangat-sangat familiar sudah dengan hal-hal yang digambarkan di sini, terutama yang di Kupang ya terutama ya. Oh, di Kupang. Termasuk nanti ada bubur ayam. Pak Beng bilang bubur ayam kok kuahnya dipisah. Kuahnya dipisah. Nah, makanya aku senang sih baca. Nah, kamu sendiri Advent ini kan baca komik juga, pembaca komik, cuman mostly kan manga ya, manga atau komik Indonesia yang bergaya manga. Nah, gaya-gaya komik kayak Pak Beng ini kan kamu jarang terpapar kan? Jujur, selama saya baca komik itu memang kebanyakan komik-komik Jepang lah ya, dengan artnya yang ya seindah itu. Nah, baru kali ini saya baca komik lokal ya, yang saya sangat terkesan dengan ilustrasinya yang sangat detail. Karena di sini kan menceritakan perjalanan ya, gimana Mas Beng ini travel gue. Ya, maksudnya dia gimana menggambarkannya itu detail, dan saya sangat terkesan karena gambarnya beliau ini ya sesuai dengan lokasinya gitu. Emang pemandangannya seperti itu, seindah itu gitu, dan makanya saya baca dan saya pernah di lokasinya juga. Jadi saya bisa memastikan ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Kayak ini tuh, ini. Ya, kalau ini yang ditunjukin ini kan lokasinya kebetulan masih di Kupang. Ini menuju Soe. Enggak. Ya, dia menuju ke Molo.
Nah ini tuh yang saya sangat terkesan dengan gambarnya Mas Beng itu detil-detil kayak di sini hanya sesimpel gambar orang yang jual garam. Itu gambarnya ya sesuai itu, gambarnya memang seperti itu. Aslinya memang seperti itu mereka menjualnya. Terus kalau yang di Ruteng itu sampai Mas Beng menggambarkan air minum botolnya itu kan, kalau kita taunya Aqua ya, di sana kan memang terkenalnya kan Ruteng. Itu memang memang jenis air mineral yang ada di sana di Manggarai itu Ruteng. Dan sama ini di samping kompiang ya? Ya, kompiang itu roti khas Manggarai. Kalau saya mendeskripsikannya, rotinya itu ya kayak roti tawar, cuman saya menikmatinya kalau dimakan itu rasanya gurih. Nah, digambarkan detilnya itu saya sangat terkesan karena oh ya benar-benar itu. Ya ini di sana ini ada gitu loh. Kalau menelusur lagi ke gambar-gambar yang lain, beliau masukkan detil-detil kecil kayak orang yang Ruteng itu kan terkenal dingin ya. Nah, masyarakat di sana kan sukanya pakai kain tenun sarung begitu. Sayangnya kita tadi nggak bawa ya. Mas Beng itu menggambarkannya ya sesuai dengan aslinya, masyarakatnya menggunakan sarung ketika keluar dari rumah begitu. Nah selain sarung itu kan juga ini tadi kita kan ngasih ini kan untuk memperlihatkan mana-mana yang emang secara gambar tuh terlihat otentik ya. Ini tuh ini ya, yang ini itu menuju desa apa sih ini? Colol. Desa Colol kan. Ini kan kebetulan dia pernah ke sana. Katanya ini atapnya ini beneran kayak gini. Iya, memang gitu. Kayak gitu. Atap seng yang satunya usang, satunya baru diganti kan kelihatan banget kontras ininya. Makanya gila aku pas baca ini senang banget dan bagaimana selain gambar-gambar ya Mas Beng itu menggambarkan beratnya medan yang ada di Kupang aja berat yo. Awalnya tuh aku pengen kita ngontennya tuh di Karona Cucur tuh di sini. Tapi setelah ngecek 2 jam dari Kupang. Jauh itu. 1 jam 2 jam lah dari Kupang. Anjir jauh banget aku. No. Akhirnya kamu nyari-nyari mana yang kira-kira kita ngonten. Oh ternyata ada kopi aksi gitu. Ya udahlah kita kesini aja gitu. Minimal ada satu napak tilasnya ada di sini itu. Selain itu kan membaca komik ini beneran berasa seperti mengikuti Pak Beng itu jalan-jalan ya. Iya, kita benar-benar ikut dalam perjalanannya Mas Beng. Selain yang saya uniknya itu tuh Mas Beng ke Kupang dulu, baru ke Ende, baru Ende ke perjalanan menuju ke Labuan Bajo. Ende naik Transnusa, sekarang udah nggak ada. Iya, Transnusa dulu ada. Ya. Mas Beng kan di sini ceritain 2019, itu masih ada. Ya kamu baru nyampe NTT ya 2019 ya? 2019 sudah nyampe NTT, cuman kebetulan saya 2014 pernah tugas itu di Bajawa. Jadi secara nggak langsung ya salah satu lokasi yang Mas Beng mencari kopi yang di Bajawa itu kebetulan Mas Beng kan ke tempat kopi mereknya yang Atagae. Nah saya 2014 itu kebetulan ke Famasa. Nah yang di Famasa itu saya pernah beli bentuk kopinya itu dalam bentuk kemasannya kayak kemasan susu. Jadi box. Namanya Famasa. Dan ini juga disebut di sini Famasa tuh. Iya, dan itu memang eksis. Ada. Ya jelas lah, maksudnya Flores itu kan salah satu surganya kopi kan. Dulu pas masih pacaran sama dia ya, aku kalau kangen dia beli kopi Flores tuh. Karena kan jauh. Nah, semenjak saya di Manggarai Timur, di Borong. Nah, di sana kan juga salah satu penghasil kopi juga ya. Nah, itu yang selalu saya bawa oleh-olehnya itu kopi colol. Nah, kopi colol di situ. Nah, yang di Mas Beng ceritakan di sini kan ada satu jenis varietas namanya kopi Juria nih. Nah, kopi Juria itu memang langka banget dan hanya ditemukan di Colol. Ini nih.
kopi colol nih. Terus ada legendanya juga ya. Selain itu komik ini cukup informatif ya untuk memberitahu kita bagaimana sejarah kopi di Flores. Ya, betul. Jadi nggak cuman travel aja, tapi juga informasinya aku asing semua. Ya. Kalau aku asing semua, bagaimana awalnya dari Portugis, terus dulu tuh ada lomba kebun. Betul. Dari Hindia Belanda, kamu tahu? Malah saya baru tahu dari sini, dari buku ini. Selama saya di Flores memang saya tidak mempelajari kenapa ada kopi di situ. Yang saya tahu memang selama saya di Flores, tugas di sana, khususnya di Manggarai Timur itu di Desa Colol ini, yang salah satu yang diceritakan di sini kan soal masalah kawasan hutan nih. Jadi ada kopi yang masyarakat sudah kelola, sudah mereka tanam istilahnya itu. Nah itu berada dalam kawasan hutan. Nah, itu memang jadi concern di sini. Dan itu memang di lapangan iya. Dan itu belum selesai. Sampai sekarang. Nah, saya tidak mau membahasnya lebih lanjut, tapi memang benar yang dituliskan Mas Beng di sini. Itu juga menjadi concernnya masyarakat di Desa Colol itu. Dan memang di sana itu agrowisata sudah ditetapkan sebagai agrowisata kopi. Yang menjadi unggulannya itu kopi Curia. Walaupun selain jenis kopi Curia itu ada Arabica, ada Robusta, ada Yellow Caturra. Nah, saya sendiri tidak bisa membedakan semua rasanya. Iya, ya karena kan sekali lagi kami bukan pengopi ya, bukan tukang minum kopi ya. Tapi membaca ini tuh beneran dapat insight yang oke banget. Selain kita dapat beneran sebagaimana komik perjalanan ya, komik travel. Pemandangannya disuguhkan dengan otentik. Pas aku nanya ke Adsen tuh ini kan baru masuk Ruteng, dia tuh pernah ngirimin foto yang sama. Iya. Persis banget. Ya nggak sama kayak gini juga ya, cuman aku langsung familiar sama gambar ini karena kamu pernah ngirimin gitu. Iya. Termasuk pas nanti di Wairebo ini. Nah, di Wairebo ini nggak cuma di Wairebo sebenarnya, di Wairebo, dari Mas Beng ke Kelimutu yang dia menuliskan soal heningnya terganggu oleh suara drone. Itu di Wairebo itu, di Wairebo. Dua-duanya. Oh, dua-duanya di ya. Di Kelimutu juga. Itu memang bener. Saya juga alami. Saya ke Wairebo. Dan saya 2019 baru sampai. Nah, saya berkesempatan ke Wairebo itu 2021 kalau nggak 2022. Yang itu jadi bener covernya sama. juga ya? Yang jadi covernya juga ya Wairebo? Itu sama. Jadi saya bareng sama rombongan yang kebetulan bawa drone juga, dan itu di pagi hari, pagi buta udah terdengar suara drone. Itu yang membuat saya kebangun malahan, makanya wah bener nih Kang. Iya. Apa ya bahasanya, kejengkelannya Mas Beng di sini divalidasi sama Adven yang memang juga udah pernah ke sana, dan kayaknya sih model trip kita kan juga sering ngetrip kan, mirip juga sama Mas Beng. Kita lebih senang ngetrip itu menikmati, alih-alih mendokumentasi berlebih gitu, sampai ganggu peserta, ganggu orang lain yang ada di trip itu gitu. Nah, selain pemandangannya itu dia ya, gambarnya Mas Beng, Pak Beng, aku manggilnya Pak sih, kalau kamu Mas ya ubah. Ketika dia gambarin daun-daun kopi, hutan kopi, itu beneran buatku tuh seger, hijau. Ya memang sehijau itu. Dan ini fokusnya memang, aku ngerasa fokusnya bukan bikin orang pengen minum kopi, bukan, tapi bikin orang tahu naturnya kopi di Flores tuh kayak gimana. Sebagaimana mencari kopi Aceh itu juga bikin orang tahu gimana naturnya kopi di Aceh. Aku tuh suka banget sih bacanya. Kalau mau dibandingin sama kopi Aceh yang cuman 1-2 tempat, mencari kopi Flores yang berapa kota itu beneran lebih terasa road movie malahan dibandingkan komik itu. Dan memang untuk ciri khas kopi Flores sendiri memang paling banyak itu di deretan Bajawa, Manggarai Timur, Manggarai, 3 kabupaten itu memang surganya kopi, penghasil kopi paling besar. Nah, dari situ tuh saya
beda lah dengan kita yang di Jawa lah istilahnya. Kalau misalnya kita bertamu ke rumah, itu kalau suguhannya kan sekarang kan macam-macam nih, nggak cuma teh, ada minuman variasi macam-macam. Tapi kalau di sana kita berkunjung ke rumah, hal yang disuguhkan pertama itu adalah kopi. Kopi pahit. Kopi pahit, dan dia modelnya kopi pahit dalam gelas tersendiri masing-masing. Nanti ada satu gelas khusus isinya gula. Jadi kalau kamu pengen manis tinggal tambahkan gula. Tapi kalau kamu pengen yang benar-benar fresh pahitnya, ya tinggal minum aja. Nah yang di Colol itu saya baru pertama kali minum kopi pahit. Nah itu kan aku nggak merasakan ya, karena aku begitu kami nikah dia udah di Rote. Jadi aku nggak ngerasakan budaya kopinya. Karena di Rote tuh budaya kopinya nggak kental. Ya, di Rote memang. Tapi di Kupang iya, karena aku bertamu ke teman juga ditawarinya kopi. Bukan nggak kental sih, karena bukan penghasil. Iya. Bukan penghasil. Kalau di sana kan memang hari-hari dan tiap rumah itu pasti kalau punya kebun kopi ya mereka giling sendiri, memprosesnya secara sendiri. Maksudnya mulai dari sangrai, biji kopinya, bikin gilingannya untuk sampai kopi bubuk, mereka bikin sendiri. Nggak pakai alat-alat yang sampai puluhan juta, tidak. Mereka manual, sangrai sendiri. Habis itu ya sesuai dengan seleranya mereka, mau tingkat kematangannya seberapa biji kopinya ya itu sesuai dengan mereka. Nah itu yang disuguhkan mereka tiap hari, pagi, siang, malam. Dan aku sih mentret kalau sama saya pernah tugas dari rumah ke rumah 5 rumah dalam satu hari, dan itu sesugai kopi, dan 5 kali. Iya 5 kali saya minum. Saya nggak enak dalam artian kan kita bertamu nih, dalam nggak mungkin kita nggak menghargai tuan rumah kan. Nah mereka adanya kopi, tidak ada pilihan yang lain, hanya paling air putih, itu aja pilihannya. Ya udah, apa yang disuguhkan kita minum, ya berakhir. Nah itu menarik kan, makanya dengan pengalamannya dia dan apa-apa yang disampaikan Pak Beng di komik ini tuh aku merasa tervalidasi gitu. Jadi makanya aku jadiin narasumber dalam konten ini. Komiknya aku kirim ke Rote dulu. Aku kirim ke Rote dulu. Dan ini kan Mas Beng perjalanannya 2019 ya, baru diterbitin sekarang 2025 dan masih relate aja. Iya. Karena memang tidak banyak yang berubah. Karena memang agak berbeda. Kalau di Jawa mungkin cepat sekali ya perubahan dari Anukal. Tapi kalau di sini di NTT itu memang nggak begitu cepat, memang masih mirip, masih nggak jauh. Jadi mungkin perkembangan ada, tapi tidak secepat kalau kita. Jadi kayak kalau aku pulang ke Jogja nih dalam waktu 1 tahun tuh, itu udah ada banyak yang beda. Tapi kalau ke sini mungkin kita nanti main ke Flores lagi mungkin masih sama. Udah berapa tahun, 2 tahun nggak ke sana. Saat mungkin masih sama. Itu sih. Lah perjalanan ini ditutup di Labuan Bajo. Nah ini juga aku begitu lihat, ini pernah difotoin sama Advent. Pemandangannya ya memang seperti itu. Dan yang terakhir ini kan, yang ini nih kalau ngetrip itu ke sini. Pulau Padar. Nah jadi memang NTT itu indah sih. NTT itu tidak ada alasan kenapa pemerintah itu pada waktu itu menggeborkan Flores Labuan Bajo terutama sebagai salah satu tempat pariwisata, karena Flores itu memang indah. Dan komik ini ketika aku baca dan aku sering dengar cerita dari dia, memvalidasi hal-hal itu. Jadi ya main. Salam dari NTT ya, dari kami. Apa kurang lebih itu aja sih kalau aku yang pengen dibahas, karena memang ngomongin komik Mencari Kopi Flores tuh kita nggak ngomongin cerita, kita ngomongin perjalanan. Sebagaimana komik-komik travel atau film-film road trip lainnya, yang penting itu gimana kita mendapatkan sesuatu dari perjalanan yang disampaikan si empunya cerita. Terima kasih Pak Beng udah bikin komik ini. Aku jadi menunggu-nunggu kalau beliau mungkin mencari kopi Toraja kali ya. Iya, bisa mungkin jadi. Mungkin bisa jadi. Ini menyenangkan sekali bacanya, pengalaman baca. Saya merekomendasikan terutama untuk teman-teman saya yang di Flores. Ini loh ada komik yang membahas daerah asal kalian. Aku harap juga kalian ikut baca juga ini buku karena ini bagus, dan pasti teman-teman yang memang asli dari sana bisa mereview, bisa lebih relate lagi dengan apa yang diceritakan oleh Mas Beng. Nah komik ini untungnya alhamdulillahnya mudah dicari karena ada di Gramedia, dan karena ada di Gramedia jadi distribusinya cukup mudah harusnya ya. Cukup mudah harusnya, bisa dicari di mana-mana, di marketplace dan lain sebagainya bisa cari. Nanti mungkin juga akan aku sematkan kalau ada yang pengen beli di Tokopedia, ada di deskripsi kalau nggak lupa.
Tapi yang jelas komik ini mudah dicari dan ini per Juli itu harusnya udah terbit. Per konten ini rilis seharusnya komiknya udah terbit. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Adven. Sampai Sudah ketemu mau lagi. menjadi narasumber buat konten ini. Ini aku paksa ini dan alhamdulillah mau. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol berikutnya. Sekali lagi salam dari NTT. Salam dari Rote.